Ngobrol normal dulu. Bener Mas Pe, gue lihat tuh. Ini Gimana? Kan kalau nggak gini deh, POV Mas P setelah kan awalnya dari penonton, terus ikut, terus jadi penonton lagi. Waktu jadi penonton yang kedua itu gimana feelingnya? sometimes it hurts baby. Sometimes itu. Yes. Kalau foto piano, Ya itu salah satunya. Foto jadi guru, Ariel, Ko Ernest, terus psikolog. banyak hal-hal yang sebenarnya. Hah. Fuck, kayak gue tahu dia pengen ngapain kalau di sana. Terus gimana Mas P? Ya, Gimana cara gini? Di awal pertama kali Mas P datang aja, nggak ada terjadi kejadian yang major, Mas P bisa overthinking. Apa yang membuat Mas P bisa menahan overthinking dan bisa gue bilang ngelakuin good job dibanding yang sebelumnya dalam mengatasi overthinking itu? omongannya Greta sih. Mami Greta ngomong apa tuh? Ya kalau memang ayah nggak bisa lewat sana, mungkin ada rezeki yang lain. Misalnya ketemu Ariel gitu. Kalau memang nggak bisa lewat maraton, mungkin ada cara lain. Mau lebih kayak disuruh legowo lah. Suruh legowo. Penting tuh suruh legowo tuh. Berat gak tapi buat legowo? Berat, tapi akhirnya bisa. Terus ritual apa yang Mas P lakuin buat, atau di titik mana Mas P tahu kayak gue udah legowo nih? Anaknya nontonin aja kalian. Jadi cuma nontonin sampai aku mikir, oh iya, bukan gini. Sempat aku berpikir aku bener-bener part of ini gitu loh. Sempat aku berpikir kalau aku bener-bener ada di sini 100%, tapi balik lagi ini channelnya Arab, semuanya itu keputusannya Arab gitu. Dan aku mikir, iya, aku bukan siapa-siapa. Ngapain aku harus menuntut sesuatu yang bukan aku gitu. Rasanya aku nggak memiliki apa-apa di sini. Lebih ke mawas diri ya? Lebih ke tahu diri, mawas diri. Iya. Juga yang ditanam, yang aku tanamin ke diri sendiri juga sama sih. Kalau misalkan ada project next, kalau misalkan aku gak ada pun udah oke, udah berdamai. Bahkan season 1 ke season 2 pun Kalau misalnya nggak diajak, kalau misalkan nggak diajak, ya it's fine gitu kan. Karena memang itu kan dari awalnya kan emang berangkat dari ini kesempatan dikasih secara cuma-cuma gitu. nah kayak gitu. Ya kan? Harusnya bersyukur udah dapat kesempatan yang pertama. Iya. Kenapa meminta lagi? Tapi kadang manusia gitu sih, setelah dapat kesempatan pertama pasti mau lebih gitu. Ya. Setuju. Di sini aja waktu Februari udah banyak banget hal baru yang aku dapatkan, pengalaman, relasi, kenalan, udah banyak banget. Kalau misalnya berhenti sampai di situ ya harusnya bersyukur, bukan malah menyesali gitu. Tapi hal apa yang Mas P sadarin setelah lewatin beberapa part dari penonton, ikut, terus jadi penonton lagi, sebelum ke titik diajak lagi di sini, apa yang Mas P sadarin dan kayak contohnya belajar dari siapa ya? Misalkan belajar dari ini, oh tentang pemikiran ini ternyata bisa gue aplikasi ini selama 3 minggu gitu di bulan Maret. Sebenarnya anehnya ya, aku tipe orang yang sebenarnya males baca atau gini dari TikTok. Ada satu kalimat TikTok. Ya kalau nggak diajak, apa ya bahasanya? Ada di like-ku kok. Bentar ya, kalau aku mending buat tak ya. Don't ask if you're not invited. No. No. Terus? Aus lu. Kalau nggak diundang jangan datang. Kalau nggak diberitahu jangan nanya. Kalau nggak direspon jangan so asik.
kalau nggak diajak jangan maksa ikut. Ya. Itu tulisan di TikTok, aku nggak tahu kenapa kayak relate aja. Tapi kayak nampar aku juga gitu. Idolanya next level ya, Mbak. Enak. Iya. Bukan donat kentang ini, tapi enak. Donat pumpkin. Tapi donat amas udah cobain, Mas Pe? Udah dapat Tadi udah? habis 4 paling nggak 5 aku enak yuk. Enak kan? Enak. Enak kan? Kita bukan gimmick kan? Enggak gimmick. Enggak lebay. Tapi ngeliatin ada Ngeliatin lah. donat itu. Aku hampir beli donat-donat pada umumnya tapi aku mikir akan beda sih rasanya. Enak, Amaris. Nggak lebay gitu loh si nyam itu. Enak. Apa nih? Dari Jerome. Oh ya. Itu katanya dari pumpkin. Yang ininya, iya. Ini. Menarik ya? Mahal. W. Ya beli. Thanks. Boleh invitation? Enak. Kita jadi tes Siap. Boleh invitation? tisu. Iya. Ini. Iya, Mem. Pemikiran orang stoik aja yuk. Stoik. Marcus Aurelius ya. Kok bisa memikirkan apa yang akan lakukan tapi kok nggak bisa Jawab sama tempat. Ada juga beberapa kayak si Yusha mungkin concern kali ya, sama kayak orang lain kayak nggak capek di framing terus, nggak capek ini. Gue ngerasa gue bisa ngelakuin itu ya itu karena mungkin parks gue kalau misalkan terus-terusan digituin gue masih biasa aja gitu. Dan orang lain bisa ngeliat itu dan kalian tuh bisa ngebaca mood kalau misalkan oh si Yuka masih fine nih diginiin. Dan gue selalu berpikir orang sini bukan orang jahat, sama aja. Aku jahat loh yuk, sumpah. Kalau itu iya dikit. Bukan jahat sih, ignorance. Enggak, lu bukan jahat, Pe. Lu bego. Lu kalau jahat gak di sini, lu bego. Itu doang. Jahat mah kagak nih. Tapi Son, aku kan dengerin full OVT kau. Nah, Aku nggak tahu itu sebuah gimmick atau emang benar-benar dari kepala kau. What if kalau memang OVT kau itu ternyata menempatkan posisi kau di belakang gitu, maksudnya bukan di depan. As a resultnya ya, after ini semua gitu kayak. gue pengen jadi main karakter ego. Ya. Ego gue kan, ego semua orang lah. Ketika memang ternyata lebih worse ke belakang layar, ya udah sih gue. Joko Anwar nggak main film. Nah itu aku mau bilang kayak si siapa sih kemarin Ko Ernest juga. Bukan nggak mau sama-samain ya, bukan ya, bukan mau iya. sama-samain. Maksudnya kayak contoh aja gitu. Maksudku main karakter itu bukan hanya di depan kamera Iya. doang, di belakang pun as a sutradara itu juga bisa jadi main karakter. Nah, cuma mungkin bakal adjust lagi gue, Pe. Adjustnya dalam Banyak hal artian- yang dipelajari. Iya, karena bukan kebiasa, maksudnya dari 2016 sudah kebiasa depan kamera gitu kan. Jadi ketika memang contoh Panda ngajakin gue bikin PH, seandainya gue iyain, banyak hal baru yang gue pelajari. Entah itu teknis ataupun Dan- non teknis. Dan gue tahu kok ada timingnya di mana gue disuruh pilih depan apa belakang. Nah, pertanyaannya what if itu terjadi kau menerima hal itu atau mencoba untuk tetap dengan idealisme? Ini kita ngomong andai-andai aja ya. Kita kan nggak tahu resultnya seperti apa. Gue selalu kalau nyoba sesuatu tuh, misalnya kayak mau depan kamera tuh, gue akan kasih timeline ke diri gue. Contoh kalau misalnya nggak ada maraton ini, gue udah bilang gue bakal streaming segila gue sih ini sampai April. Kalau nggak sesuai nyentuh milestone yang gue tujukan, Target. stop. Tuh, karena walaupun gue gue makin tua ya, ambisi gue tuh mulai begini nih, realistis mulai naik nih. 27 nih segala macam, udah mulai kepikiran berkeluarga, udah berpikir ini itu segala macam, kayak udah saatnya gue stop main-main gitu, stop senang-senang. Jadi ketika memang gue ntar habis ini coba di depan kamera, gue nggak akan share berapa tahun, karena kalau misalnya gue share pasti itu jadi orang akan dukung karena kasihan. Gue menghindari itu, gue paling gak suka dikasihanin gitu. Jadi ketika gue ngehit angka di kepala gue secara let's say ya, secara viewership, secara brand deal, secara subscriber, apapun itu segala macem belum hit itu, atau milestone, contoh misalnya gue pengen ini, pengen itu di depan kamera gitu, nggak kesampaian di umur gue yang sekian, gue stop. Tapi sebelum gue stop itu gue sambil ngejalanin yang belakang kalau ada opportunity.
Got it. Got it. Terus kan lu sempat ada ini ya, ego buat jadi main karakter ya? Ah, Di momen apa itu mati? Atau udah mulai ke samping? Semua di sini pasti pernah kayak, oke gue bakal jadi main karakter. mati apa belum? Mati Oke, apa belum? bisa dipinggirin gitu. Oke, lu sabar dulu nih. Ego gue yang ini sabar dulu nih. Ah, Di momen apa lu kayak